وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak terbilang dan tidak terjumlahkan, yang senantiasa dilimpahkan kepada kita semua hingga dengan detik ini. Dan secara khusus kita bersyukur kepada Allah masih dikumpulkan di tempat yang mulia, di rumahnya, di tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di permukaan bumi ini. Dan kita juga bersyukur kepada Allah masih dapat melaksanakan penghambaan diri, baik itu ibadah-ibadah yang hukumnya wajib sampai kepada ibadah-ibadah yang hukumnya sunnat. Dan kita juga bersyukur kepada Allah memberikan kesempatan kepada kita, melimpahkan kepada kita taufik, hidayah untuk mempelajari kitabnya Al-Quran. Dan malam ini, malam terakhir di bulan Sya'ban, kita di malam Jum'ah, dan kita masih di ayat-ayat yang terkait dengan bulan Ramadan, di mana di pertemuan yang lalu di surah Al-Baqarah ayat 184 Allah Subhanahu wa taala berfirman ayyaman ma'dudat. Setelah sebelumnya menyebutkan tentang kewajiban untuk berpuasa, kemudian disebutkan jumlah bilangan harinya itu tidaklah banyak. Dan ma'dudat itu 29 dan 30. Kemudian Allah Ta'ala memberikan keringanan, faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka siapa saja di antara kalian yang sakit, dan sakit di sini sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu, sakit yang bagaimana? Au ala safarin, atau berada dalam perjalanan. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaknya dia menggantinya pada hari yang lain. Dia boleh untuk tidak berpuasa ketika merasakan sulit, baik itu ketika sakit ataupun ketika safar, tapi menggantinya pada hari yang lainnya. Fa'iddatun min ayyamin ukhra, pelajaran yang bisa kita petik dari hal tersebut, bahwasanya untuk mengganti puasa atau mengqadha puasa bagi yang musafir ataupun yang sakit, ataupun bagi kaum wanita yang mengalami haid dan nifas, itu tidak ditentukan pada bulan apa dan pada hari apa. Sebab bentuk kalimatnya umum, fa'iddatun min ayyamin ukhra, dan itu dibatasi dengan Ramadan tahun berikutnya. Atau dengan kata lain, boleh dia mengqadha, mengganti puasanya sampai sebelum Ramadan tahun berikutnya, yaitu di bulan Sya'ban tahun berikutnya. Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha
bahwasanya beliau tidak bisa mengganti puasa yang beliau tinggalkan di bulan Ramadan disebabkan kesibukan melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali di bulan Sya'ban. Menunjukkan itulah batasannya. Fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiquna, dan mereka yang yutiquna, yang balagat taklif sampai kepada kesulitan yang berat untuk melaksanakan puasa tersebut. Dan mereka yang yutiquna itu disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma tatkala beliau menafsirkan ayat tersebut, siapakah yang wa 'alal ladzina yutiqunahu, kata beliau rahimahullahu ta'ala radhiyallahu an, rukhisa lisy-syaikhil kabir wal ajuzul kabirah fi zalika, itu keringanan, rukhisa bagi laki-laki yang sudah uzur, yang sudah tua, yang sudah tidak mampu berpuasa. Nah, dan juga bagi kaum wanita yang sudah tua dan sudah tidak mampu berpuasa. Fi dzalika wa huma yutiqani as-shaum ay yuftira in syaa'a wa yut'ima kulla yawmin miskinan wa la qada'a 'alaihima. Mereka tidak mengqadha, tapi mereka mengganti puasanya dengan fidyah. Dan ini fidyah sudah dijelaskan di pertemuan yang lalu. Naam. Summa nusikha dzalika fi hadhihi al-ayah, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Kemudian hal itu dimansukh, dihapus hukumnya. Yang namanya nasakh dalam Al-Qur'an, itu ada dua macam. Dihapus hukum atau dihapus lafaz atau kedua-duanya. Dihapus hukum atau dihapus lafaz. Ada yang lafaznya terhapus diganti dengan lafaz yang lain sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ma nansakh min ayatin aw nusiha illa na'ti bi khairin minha aw misliha. Tidaklah suatu ayat dihapus melainkan didatangkan ayat yang lebih baik dari ayat tersebut atau yang semisalnya, atau hukumnya dihapus. Nah, atau hukumnya dihapus. Dan kata beliau itu dihapus dengan firman Allah, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang hadir menyaksikan bulan ketika itu, hendaklah dia berpuasa. Nah, kemudian wasabatah lisy-syaikhil kabir wal ajuzil kabirah, dan kemudian ditetapkan hukum yang berlaku bagi orang tua, laki-laki yang sudah tua maupun wanita yang sudah tua. Idza kana la yutiqani as-shaum wal hubla wal murdi idza khafata aftarata wa at'ama kulla yawmin miskina. Kemudian ditetapkan laki wanita yang sudah tua, dan kemudian wanita yang hamil dan wanita yang menyusui, atau ibu yang hamil dan ibu yang menyusui. Ibu yang hamil, ibu menyusui di sini beliau sebutkan kalau dikhawatirkan, apakah itu mengkhawatirkan dirinya atau mengkhawatirkan janin dalam kandungannya atau mengkhawatirkan bayi yang sementara ia susui. Ini mereka semuanya kena hukum fidyah. Naam, ini yang alal ladzina yutiqunahu. Naam, dan dimaklumi ya, terkait dengan wanita hamil dengan wanita yang menyusui, memang ada sidang pendapat di kalangan para ulama. Sebahagian yang mengatakan mereka ini hukumnya sama dengan orang yang berhalangan seperti safar dan sakit, sehingga mereka mengqadha, tidak ada fidyah. Pendapat ulama yang lainnya itu mereka dua-duanya mengqadha dan membayar fidyah. Adapun yang kita pilih adalah yang menunaikan fidyah berdasarkan penafsiran Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan tidak ada qadha.
Meski demikian, saya menghargai dan menghormati mereka yang memilih untuk mengqadha dan tidak membayar fidyah ataupun pendapat yang lainnya. Sepanjang pendapat tersebut dibangun berdasarkan dalil dan punya sisi pendalilan dan tidak sekedar taklid, ikut-ikutan, apalagi taklid buta. Kemudian jemaah sekalian, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Naam. Wa man tatawwa khairan fahuwa khairul lah. Dan siapa yang memilih dengan kerelaan untuk melakukan kebaikan, maka itu merupakan kebaikan bagi dia. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan bagi mereka yang menunaikan fidyah, yang dibolehkan memilih untuk menunaikan fidyah atau berpuasa tadi, seandainya mereka berpuasa, Allah sebutkan wa antasumu khairul lakum. Puasa itu jauh lebih baik sebenarnya. Puasa itu jauh lebih baik kalau memang ia mampu untuk melaksanakannya. Kenapa? Sebab dengan ia berpuasa ada bentuk bara'atuz zimmah. Bara'atuz zimmah, lepas tanggung jawab dari ibadah puasa itu. Kemudian ibadah puasa yang dilaksanakan bersama dengan mayoritas kaum muslimin secara khusus di bulan Ramadan itu lebih mudah dilaksanakan dibanding dilaksanakan di bulan yang lain. Sebagaimana dimaklumi, kalau kita sendiri yang puasa di rumah, Naam, itu agak berat dan sulit. Tapi kalau semua kaum muslimin berpuasa, biasanya terasa ringan. Kita menganggap diri kita senasib, sepenanggungan, sama-sama lapar dan sama-sama haus. Naam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Di ayat yang berikutnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Nah, di sini penyebutannya Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Muncul pertanyaan, apakah Ramadan itu disebut dengan bulan Ramadan dan tidak boleh disebut dengan Ramadan saja? Jawabannya boleh disebut Ramadan saja tanpa ada penyebutan bulan di awal. Di ayat Syahr Ramadan, bulan Ramadan. Tapi boleh kita menyebutkan Ramadan saja tanpa penyebutan bulan. Kenapa? Sebab Nabi SAW menyebutkan bulan Ramadan tanpa penyebutan syahr atau bulan. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadhanu." Kalau memang tidak bisa disebutkan tanpa syahr, kan pasti Nabi sebutkan idza syaa syahru Ramadan. Tapi Nabi sebutkan idza jaa Ramadan, menunjukkan boleh disebut dengan Ramadan saja tanpa penyebutan bulan. Naam. Dan penyebutan Ramadan itu boleh ditambah dengan Ramadan al-Mubarak. Misalnya, Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Kenapa boleh ditambahkan seperti itu? Ada hadits yang menunjukkan demikian. Seperti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan juga Imam An-Nasa'i di dalam sunannya. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Izja'akum Ramadan syahrun mubarakun tuftarallahu alaihi siyamah." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bisa disebut dengan syahrul mubarak, tapi tidak boleh menyebut dengan Ramadan Karim. Biasa itu ada ucapan-ucapan broadcast baik bentuknya picture, gambar, ucapan Ramadan Karim. Ini diingatkan oleh para ulama, itu tidak benar itu. Kenapa tidak boleh? Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Karim itu maknanya yang memberi. Dan Ramadan tidak memberi.
Tapi Allah yang meletakkan keutamaan di bulan Ramadan. Jadi Allah yang sungguhnya yang disebut dengan Karim, bukan Ramadannya. Itu kadang disepelekan. Iya, tapi penggunaan kalimatnya tidak tepat. Dan itu para ulama mengingatkan, bukan Ramadan Karim, Ramadan Mubarak jauh lebih bagus. Nah, Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Kita sudah mendapatkan faedah di sini, Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Nah, dan ketika menafsirkan ayat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, Abdullah bin Abbas mengatakan, anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidah. Iya. Jumlatan wahidah ila baitil izzah fis sama'id dunya. Di bulan Ramadan Allah menurunkan semua Al-Qur'an, semua isi Al-Qur'an dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Di mana itu Baitul Izzah? Fis sama'id dunya, di langit dunia, dan itu di langit yang pertama. Secara keseluruhan, ya. Summa unzila ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mufarraqah. Kemudian dari Baitul Izzah di langit dunia, langit pertama, diturunkan kepada Nabi itu berangsur-angsur. Berangsur-angsur. Hasabal waqa'i, sesuai dengan konteks kebutuhan dan kejadian atau peristiwa ketika itu. Dan itu berlangsung selama berapa tahun? Berapa tahun? Iya. Itu ada yang mengatakan 22 tahun, berapa? 2 bulan dan seterusnya. Nah, 20 tahunan selama Nabi sallallahu alaihi wasallam mengemban risalah. Iya. Itu diturunkan pertama kali di bulan Ramadan secara keseluruhan di langit dunia. Dari situ turunkan kepada Nabi. Diturunkan kepada Nabi tidak hanya di bulan Ramadan saja. Ada di bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, sesuai dengan konteks peristiwa dan kebutuhan ketika itu. Tapi pertama kali dalam jumlah keseluruhan itu di bulan Ramadan. Nanti paham ya? Nah, lalu muncul pertanyaan, di bulan Ramadan itu ada 29 atau 30 hari. Di hari yang mana itu? Kan begitu? Nah, ada keterangannya dalam Al-Quran juga, di ayat yang, di surah yang pasti kita hafal. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dalam surah Ad-Dukhan disebutkan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan. Jadi ternyata Al-Quran turunkan di bulan Ramadan. Dipersempit. Kapan itu di bulan Ramadan? Di malam Lailatul Qadar. Tinggal dipersempit lagi. Kapan itu Lailatul Qadar? Kan begitu? Iya. Kalau Lailatul Qadar, ada hadis-hadis Nabi SAW yang umum dan ada yang merinci. Yang umum seperti hadis Aisyah. Nabi sebutkan taharru Lailatul Qadar fi ashril awakhir min Ramadan. Cari itu Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan. Iya. Yang lebih merinci lagi fi sab'il awakhir, di 7 hari terakhir di bulan Ramadan. Iya. Dan itu di malam-malam yang ganjil. Ini dimaklumi. Dari sini kita sudah bisa mengurai benang kusut. Iya. Apa benang kusutnya? Yang biasa diadakan kaum muslimin setiap 17 Ramadan. 17 Ramadan nuzulul Quran. Kan begitu. Itu karena benang kusut itu. Tidak jelas asal usulnya. Iya. Kan begitu. Setelah kita baca ayatnya, betul. Al-Quran turun bulan Ramadan. Kapan? Lailatul Qadar. Lalu kapan Lailatul Qadar? Di akhir Ramadan, di 10 akhir Ramadan. Tinggal dicocokkan.
17 Ramadan masuk di mana dia? Masuk di 10 pertengahan. Sehingga tidak nyambung ya. Tidak nyambung sebenarnya. Anehnya yang getol merayakan seperti itu, nah hafal mati itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah hafal mati. Tapi tidak mengambil pelajaran dari situ. Kan begitu? Iya. Ada juga yang sudah hafal ad-dukhan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Semuanya kenapa? Karena tidak mempelajari Al-Quran dengan baik dan benar. Itu intinya. Iya. Mungkin menghafal, tapi tidak mengetahui makna dan kandungan Al-Quran. Sehingga kadang memang kita jumpai dia baca ayat begini-begini, perbuatannya bertolak belakang dengan ayat yang dia baca. Kenapa? Tidak paham, tidak belajar. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita sudah mengetahui Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah menerangkan Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, di sini muncul pertanyaan. Pertanyaannya apa? Kenapa di awal surah Al-Baqarah disebutkan Alif Lam Mim Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kan begitu? Alif Lam Mim. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Iya. La raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab itu Al-Quran tersebut petunjuk hudan bagi siapa? Orang yang bertakwa. Lalu kenapa di ayat ini hudal linnas? Petunjuk bagi manusia. Apakah ini ayat kontradiksi? Jawabannya tidak ada ayat kontradiksi. Yang kontradiksi cara kita memahami. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti, iya. Ini Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti itu disebut dengan Syekhul Masyikh. Iya, gurunya para ulama. Kalau disebutkan Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Luhaidan dan semua ulama di zaman ini yang sudah tua-tua, nah, itu semua murid-muridnya itu. Gurunya siapa? Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti. Beliau punya kitab tafsir namanya Adwaul Bayan. Beliau menjelaskan bahwasanya kalimat huda dalam Al-Quran itu digunakan dengan dua makna. Kalimat huda dalam Al-Quran digunakan untuk dua makna. Ada makna am, umum, ada makna khas, khusus. Makna umum itu artinya bayanu tariqil haq wa idahil mahajjah. Menjelaskan jalan kebenaran dan menerangkan jalan kebenaran tersebut. Itu makna hidayah secara umum. Makna hidayah secara umum. Dan hudal linnas itulah makna hidayah secara umum. Sebab Al-Quran menerangkan kepada manusia, ini jalan menuju kepada Allah, ini jalan kebaikan, ini jalan yang benar. Itu Al-Quran. Nah, itu hidayah umum. Makanya kita jumpai dalam Al-Quran, seperti ayat yang terdapat dalam surah Fussilat di ayat yang ke-17. Fa amma samudu fahadainahu wastahabbul ama 'alal huda. Adapun kaum Samud, fahadainahu, kan hidayah lagi. Kami berikan dia hidayah. Fastahabbal ama 'alal huda, tapi mereka lebih condong kepada kesesatan dibandingkan petunjuk. Hidayah dalam ayat tersebut hidayah umum. Maksudnya diterangkan kepada mereka, ini jalan yang benar. Ini jalan menuju kepada Allah. Tapi mereka lebih condong kepada kesesatan dibandingkan hidayah tersebut. Atau disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Insan di ayat yang ketiga. Inna hadainahu as-sabila imma syakiran wa imma kafura. Kami berikan hidayah kepada manusia. Inna hadainahu al-insan imma syakiran. Di antara mereka ada yang bersyukur. Maksudnya mengikuti jalan tersebut, hidayah tersebut.
Wa imma kafura, ada yang kufur, tidak mengikutinya. Ini semua disebut dengan hidayah umum. Dan hidayah umum seperti ini bisa dari Al-Quran, bisa juga dari manusia. Sebab dia bermakna irsyad wal bayan, petunjuk dan bimbingan. Itu hidayah umum. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, "Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Sungguhnya engkau Muhammad latahdi, memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Makna hidayah di situ hidayah umum. Hidayah irsyad wal bayan. Itu hidayah secara umum. Adapun hidayah secara khusus itulah taufik. Apa itu taufik? Taufik adalah manusia diberikan kekuatan untuk menempuh jalan kebenaran yang sudah diterangkan. Untuk menempuh jalan kebenaran yang sudah diterangkan. Dan ini diungkapkan oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'idi dalam tafsirnya dengan ungkapan yang berbeda, maknanya sama. Ketika beliau menjelaskan ihdinas siratal mustaqim, berilah kami hidayah atau tunjukilah kami ke jalan yang al-mustaqim. Kata beliau di situ ada dua. Hidayatu ila sirat wa hidayatu fis sirat. Hidayatu ila sirat, hidayah menuju kepada jalan. Hidayah menuju kepada Islam, hidayah menuju kepada kebenaran. Itu hidayah umum, diterangkan ini yang benar, ini yang salah. Dan hidayah yang kedua, hidayatu fis sirat. Iya, mereka yang sudah masuk Islam, menerima Islam sebagai agama yang benar, itu masih butuh hidayah. Butuh hidayah untuk menjalankan ajaran Islam. Untuk menjalankan kebenaran di balik ajaran Islam. Tolong dibedakan itu. Memang mereka yang masuk ke dalam Islam sudah dapat hidayah. Tapi kadang masuk ke dalam Islam, kadang tidak sholat, masuk puasa tidak puasa. Sebab dia masih butuh hidayah menjalankan kebenaran yang ada di dalam Islam. Itulah hidayah khusus. Itulah hudal lil muttaqin. Dan itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-An'am di ayat yang ke-90. Ulaikal ladzina hadahullah. Mereka itulah yang Allah berikan hidayah. Diberikan taufik untuk menjalankan Islam. Dan itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-An'am ayat 125. May yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang ingin diberikan hidayah oleh Allah, maka dia akan dilapangkan dadanya untuk menerima nilai-nilai Islam, untuk menerima ajaran Islam. Nah, dari sini juga itu sudah mengurai benang kusut antara mereka yang tidak paham makna hidayah yang umum dengan yang khusus. Ketika membaca firman Allah Subhanahu wa taala, innaka latahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah berfirman kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kamu tidak bisa berikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Ya tahu? Tapi di ayat yang lain Allah tegaskan, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Wahai Muhammad, kamu bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Kalau dilihat dua konteks ayat kan kelihatannya kontradiksi. Tapi itu kontradiksi cara kita memahami. Sebab innaka latahdi ila siratim mustaqim itu hidayah umum, menerangkan kebenaran. Sementara innaka latahdi man ahbabta itu maksudnya manusia yang sudah mendapatkan hidayah umum untuk menjalankan hidayah tersebut, itu tidak ada manusia yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bahasa yang lebih sederhananya jemaah sekalian, kita menerangkan hukum puasa wajib dan seterusnya. Kita semua sudah tahu, itu hidayah umum. Tapi ada di antara kaum muslimin yang mendapatkan penjelasan itu, ada yang menjalankan hidayah tersebut mendapatkan taufik, puasa dia. Ada yang tidak dapat taufik, tidak puasa. Padahal tadi sudah mendapatkan hidayah umum, sudah diterangkan. Tadi pahamnya? Nah, sehingga tidak perlu
dikatakan kontradiksi, hudal linnas, hudal lil muttaqin. Lihat penjelasan para ulama. Naam. Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Selain itu Allah menerangkan, selain sebagai hidayah bagi manusia, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin. Bayyinat itu sudah disebutkan di penafsiran surah Al-Bayyinah. Ya. Bayyinat jamak dari kata apa? Jamak dari kata bayyinah. Saya sudah kasih isyarat tadi surah Al-Bayyinah. Naam. Apa itu Al-Bayyinah? Iya, secara bahasa penjelasan, bayan. Ada yang masih ingat penafsiran surah Al-Bayyinah? Lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin hatta ta'tiyahumul bayyinah. Kalau bayyinah dalam surah Al-Bayyinah tersebut adalah kedatangan Rasulullah membawa Al-Qur'an dan risalah. Itu Al-Bayyinah dalam surah Al-Bayyinah. Iya. Kemudian Al-Bayyinah secara umum selain penjelasan, dia adalah al-haq, penjelasan daripada hidayah tersebut. Wa bayyinatin minal huda, menjelaskan hidayah tersebut. Wal furqan, wal furqan di sini ada beberapa makna. Makna yang pertama, makna secara bahasa. Furqan itu adalah al-farq, pembeda. Pembeda antara yang hak dan yang batil. Nah, dan Al-Qur'an dinamakan dengan Al-Furqan. Sebab Al-Qur'an itu membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini tolong dipahami dengan baik jemaah sekalian, sebab di zaman kita ini kita hidup di zaman demokrasi yang salah satu slogannya tidak boleh saling menyalahkan, saling menghargai, tidak boleh saling menyalahkan. Kamu tidak boleh salahkan dia, dan seterusnya dan seterusnya. Atas nama toleransi, emansipasi dan seterusnya. Begitu. Kapan ada bentuk-bentuk menyalahkan dilaporkan? Itu langsung dikasih pasal penistaan agama. Iya kan? Iya. Makanya yang jadi booming itu tidak boleh saling menyalahkan. Biarkan saja, yang penting dia sholat. Itu begitu katanya. Yang penting dia sholat, yang penting dia puasa. Tidak usah disalahkan itu. Masya Allah. Ini logika berpikir. Pertama, dia tidak paham Al-Quran. Yang kedua, ada kemiringan dari sisi otaknya, akalnya. Saya kasih contoh secara logika saja. Saya punya anak masih SD. Ikut ulangan. Ikut ulangan. 10 soal ulangannya. Dia jawab semua 10 soal. Ternyata kebanyakan salah. Kalau logikanya, tidak boleh saling menyalahkan. Biarkan, benarkan saja. Yang penting dia ikut ulangan. Yang penting dia sekolah. Jangan, kita bisa tunggu gurunya. Tidak boleh saling menyalahkan, Pak. Tidak boleh. Bagaimana jadinya itu anak? Kalau dia tidak bisa bedakan mana benar, mana yang salah. Kalau dalam persoalan dunia saja demikian, apalagi persoalan agama. Makanya ada 2, surga dengan neraka. Sebab satu yang benar masuk surga, yang salah masuk neraka. Makanya tidak boleh saling menyalahkan. Kalau salah bagaimana? Dibiarkan. Subhanallah. Itu tidak sesuai dengan konteks Islam. Nabi ketika melihat orang yang keliru dalam sholatnya, itu diluruskan, dibenarkan. Bukan dibilang, biar tidak apa-apa, yang penting sholat. Tidak. Dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini hadis saya sebutkan tadi malam riwayat Bukhari dan Muslim.
Itu para ulama menyebutkan hadis tersebut dalam bab al-musii'u fi salatihi, orang yang keliru dalam salatnya. Abu Hurairah menceritakan, Nabi sementara di masjid. Lalu tiba-tiba seorang masuk. Orang tersebut masuk, dia langsung salat sunat 2 rakaat. Allahu Akbar dan seterusnya. Selesai salat sunat, datang kepada Nabi, Assalamualaikum. Nabi menjawab salam, tapi apa kata Nabi setelahnya? Irji' fa shalli fa innaka lam tusalli. Kamu ulangi salatmu. Kamu belum salat sebenarnya. Lihat, ditegur oleh Nabi. Kalau pakai konteks tadi jangan saling menyalahkan. Yo, enggak apa-apa aja, yang penting salat kok. Masya Allah. 3 kali Nabi tegur itu orang. Kemudian setelah itu diterangkan yang benarnya apa. Inilah salat yang benar. Sehingga jemaah sekalian, siapapun yang memahami Al-Quran dengan baik dan benar, Al-Quran furqan, pembeda, antara yang hak dan yang batil, yang keliru dengan yang benar. Nabi SAW diturunkan, diutus membawa Al-Quran. Dan syariat Islam itu menerangkan yang benar dan menyalahkan yang salah, menerangkan tauhid, menerangkan juga kebatilan, kesyirikan, menerangkan sunnah, menerangkan juga bidah. Sebab benar salah mesti ada memang. Tidak boleh sampai kita mengatakan tidak boleh saling menyalahkan. Biar yang penting sholat, yang penting puasa, yang penting zikir, yang penting ini, yang penting ini. Subhanallah. Tidak demikian dalam syariat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada mereka. Nah, hanya yang perlu digarisbawahi etika dalam meluruskan kesalahan, itu saja. Itu saja yang mungkin mesti dipahami dengan baik. Sebab kadang ada orang melihat suatu kesalahan, mungkin disebabkan dia punya semangat 45, tambah semangat 46 dan seterusnya, langsung dia meluruskan kesalahan tersebut. Padahal tidak demikian. Ada namanya fikih amar ma'ruf dan fikih taghyirul munkar. Orang yang tidak paham fikih tersebut jangan coba-coba macam-macam. Sedikit-sedikit salah kok, neraka, jahanam. Itu akan menjauhkan manusia dari hidayah. Akan menjauhkan manusia dari hidayah. Dan Nabi SAW ketika beliau menerapkan amar ma'ruf nahi munkar, menyalahkan yang salah, membenarkan yang benar, subhanallah, beliau memberikan konteks yang berbeda-beda untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa kadang ada suatu kesalahan bisa langsung ditegur. Ada yang tegurannya keras, ada yang tegurannya lembek, ada yang tegur dengan halus. Kadang juga ada kesalahan, ada kekeliruan yang ternyata kekeliruan tersebut butuh waktu untuk ditegur. Tidak selamanya langsung ditegur. Masih ingat peristiwa Arab Badui yang masuk ke masjid? Iya toh? Masuk masjid, kencing di masjid. Logika kita, awas kok, ini masjid, kopi kencingi, itu logika kita. Tapi Nabi tidak lihat dari satu sisi saja. Satu sisi kemungkaran, kencing di masjid. Iya toh? Sisi lain yang mesti dipertimbangkan, siapa dia? Ternyata dia orang patah polpen, dari gunung, tidak ada sekolahnya, tidak ada ilmunya, dia tidak tahu kapan itu masjid. Kan bisa jadi begitu. Makanya Nabi menegur tidak seperti itu. Tidak langsung diangkat leher bajunya, biasanya kita begitu. Tapi kadang kita tidak berani kalau yang melakukan pelanggaran lebih besar badannya. Mat tabe jeki, tabe pak, jangan kencing. Tapi kalau orang kecil, diangkat leher bajunya. Masya Allah. Nabi, subhanallah, itu sahabat ketika itu sudah mulai emosional. Betul. Ini kan masjid, kehormatannya ada. Justru sahabat ketika itu disuruh ambil seember air, siram kencingnya. Ini orang dinasihati dengan baik. Inna mahadzal masjid
la yuslihu bidzalik. Ini masjid tidak pantas dilakukan yang seperti itu. Ini untuk sholat, zikir dan seterusnya. Nabi terangkan itu dengan baik sampai plong itu hatinya si Al-Badui. Sampai dia mengatakan tidak pernah saya mendapatkan pengajar yang lebih hebat dari beliau. Itu kan dia terima dengan baik. Dibandingkan dari jauh sudah ditunjuki, kau yang kerja di masjid. Subhanallah. Itu kalau lihat sudut pandangnya. Iya. Kalau dari sudut logika, iya. Saya beri contoh. Ini logika. Siapa yang pernah kena penyakit bisul di sini? Iya, bisul. Kita punya bisul. Bisulnya besar, bernanah. Itu jangankan didate. Ya. Enggak usah didate. Disenggol sama nyamuk saja menderita kita. Kan begitu? Tapi coba ketika ada nyamuk yang hinggap di bisul itu. Ketika ada nyamuk yang hinggap di bisul itu. Kan kalau nyamuk hewan yang boleh dibunuh. Iya kan? Hewan yang boleh dibunuh, memberikan mudarat, menghisap darah. Tapi ketika dia hinggap di bisul, apakah Anda akan pukul itu bisul? Itu menunjukkan tidak selamanya sesuatu yang keliru itu diluruskan dengan kekerasan. Itulah hikmah jemaah sekalian. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ini yang kurang diperhatikan mereka yang ketika hendak meluruskan kesalahan. Kesalahan tidak boleh dibiarkan. Tapi bagaimana meluruskan kesalahan itu yang fikihnya kurang dipahami. Nah, sudah habis waktu? Oh? Sudah masuk? Tayyib. Ini jemaah sekalian. Hanya kita tidak bisa selesaikan ayat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kita di bulan Ramadan, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk memaksimalkan ibadah, amalan, ketaatan di bulan Ramadan. Dan juga memberikan taufik dan hidayah kepada kita menjauhkan diri dari segala macam dosa kemungkaran di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan tersebut itu memberikan perubahan yang signifikan pada diri kita. Dan itu nampak di 11 bulan yang berikutnya. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi wa huwa al-jawwadul karim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.